Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Munazat dengan nomor induk mahasiswa 181410214. Saya mahasiswi dari jurusan Ekonomi Syariah kelas F semester 5. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mekanisme transaksi saham syariah di Indonesia. Pembahasan yang pertama mengenai pembukaan rekening efek syariah dan rekening dana nasabah, serta perbedaan dari rekening efek syariah, rekening dana nasabah, dan rekening tabungan syariah. Dalam penyelenggaraan pembukaan REN atau rekening efek syariah dan RDN atau rekening dana nasabah secara elektronik, perusahaan efek wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan REN dan RDN secara elektronik berlaku bagi nasabah perorangan. Yang kedua, pelaksanaan pembukaan REN secara elektronik, informasi elektronik, dan tanda tangan elektronik sebagaimana yang dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. Yang ketiga, efek wajib melakukan CDD atas calon nasabah yang dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Yang kelima, dokumen pembukaan RDN atau hasil CCD disampaikan kepada bank RDN dan disimpan secara elektronik. Dan yang terakhir, penatausahaan dokumen elektronik mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya, mengenai perbedaan dari rekening efek syariah, rekening dana syariah, dan rekening tabungan syariah. Rekening efek syariah adalah rekening yang menampung semua saham syariah atau portofolio saham syariah yang dimiliki oleh investor. Rekening efek syariah ini merupakan rekening yang harus dimiliki oleh investor saham syariah sebelum melakukan transaksi saham syariah di BEI. Pembukaan rekening efek syariah ini hanya bisa dilakukan melalui perusahaan efek anggota bursa BEI yang telah memiliki sertifikasi Syariah Online Trading System atau SOTS. Rekening dana nasabah syariah adalah rekening yang menampung semua uang investor, baik modal investasi, hasil keuntungan investasi, dan hasil penjualan saham syariah. RDN syariah dibukakan di bank syariah yang menjadi bank pembayaran atau bank administrasi transaksi efek syariah. Sedangkan rekening tabungan syariah adalah simpanan dana yang ditawarkan oleh bank untuk nasabah yang dananya dapat ditarik kapanpun, baik melalui teller bank, ATM, atau cek yang dalam transaksinya sesuai dengan prinsip syariah. Baiklah, pembahasan yang kedua mengenai Syariah Online Trading System atau SOTS. Syariah Online Trading System ini merupakan salah satu layanan online yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah dan diturunkan dari Fatwa DSN MUI nomor 80. Fitur-fitur standar dalam Syariah Online Trading System secara umum adalah fitur jual beli saham, update perkembangan harga saham setiap waktu, indikator untuk menganalisa pergerakan harga saham yang berkaitan dengan perusahaan dan keuangan pelaku di pasar modal. Hal ini bertujuan untuk memudahkan investor dalam memilih saham yang sesuai dengan syariah. Adapun beberapa ketentuan utama dalam STOS adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi berbasis dana tunai. Yang kedua, hanya saham syariah yang diperbolehkan untuk bertransaksi. Yang ketiga, margin trading tidak diperbolehkan. Yang terakhir, short selling tidak diperbolehkan. Selanjutnya, mengenai mekanisme transaksi saham syariah. Transaksi saham di pasar reguler Bursa Efek Indonesia adalah transaksi jual beli yang memang diperbolehkan secara syariah. Dasar yang bisa menjadi acuan diperbolehkannya jual beli saham syariah antara lain adalah Fatwa DSN MUI nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler Bursa Efek.
Untuk dapat membeli dan menjual saham syariah, maka investor perlu membuka rekening di perusahaan efek atau sekuritas yang menjadi anggota bursa dan menawarkan jasa perdagangan saham syariah. Dalam pembukaan rekening tersebut, layaknya membuka rekening untuk transaksi saham konvensional, maka akan disertai dengan persyaratan seperti menyertakan kartu identitas, NPWP, mengisi KYC, dan lainnya. Saat ini sudah tersedia sistem perdagangan saham syariah di bursa secara online melalui sistem online trading syariah. Adapun upaya untuk merumuskan cara menghitung harga saham dilakukan dengan dua cara analisis, yaitu analisis teknikal, analisis fundamental. Analisis teknikal memperhatikan perubahan harga dari waktu ke waktu. Analisis ini dapat berasumsi bahwa harga suatu saham hanya akan ditentukan oleh realitas penawaran dan permintaan atas saham tersebut. Sehingga asumsi dasar yang berlaku dalam analisis ini menurut Halim adalah harga pasar saham ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan. Penawaran dan permintaan itu sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang rasional maupun irasional. Perubahan harga saham cenderung bergerak mengikuti tren. Tren tersebut dapat berubah sesuai dengan pergeseran penawaran dan permintaan. Pergeseran penawaran dan permintaan dapat dideteksi dengan mempelajari perilaku saham. Pola-pola tertentu yang terjadi pada masa lalu akan terulang kembali di masa yang akan datang. Sedangkan analisis fundamental mengidentifikasi apakah sekuritas berada di bawah atau di atas harga yang seharusnya pada saat waktu tertentu. Dalam upaya untuk mendapatkan return yang tinggi lebih dari biasanya, analisis fundamental ini mengungkapkan situasi khusus dengan menggunakan berbagai teknik penilaian dan bahwa saham memiliki nilai intrinsik tertentu dan membandingkan antara nilai intrinsik suatu saham dengan harga pasaraya guna menentukan apakah harga tersebut sudah mencerminkan nilai intrinsiknya atau belum. Analisis fundamental digunakan untuk memilih saham yang terbaik, sedangkan analisis teknikal digunakan untuk menentukan saat yang tepat untuk membeli atau menjual saham. Dalam berinvestasi, tentunya resiko yang akan didapatkan. Di antaranya, tidak mendapatkan dividen. Umumnya perusahaan membagi dividen ketika perusahaan menunjukkan kinerja yang baik. Namun, ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja atau merugi, maka perusahaan tidak dapat membagikan dividen. Yang kedua, capital loss, kebalikan dari capital gain. Ini terjadi jika kita menjual saham yang kita miliki lebih rendah dari harga belinya. Yang ketiga, resiko likuidasi. Jika emiten bangkrut atau likuidasi, maka hak pemegang saham berada di urutan paling akhir, yaitu akan diberikan setelah seluruh kewajiban emiten dibayarkan. Bisa terjadi pemegang saham tidak mendapatkan apapun. Dan yang terakhir, saham dikeluarkan dari DES karena beberapa alasan tertentu. Saham dapat dihapus dari daftar efek syariah. Mitigasi dari resiko investasi syariah. Yang pertama, diversifikasi. Yang kedua, tahu waktu jual dan beli. Dan yang ketiga, update berita ekonomi dan finansial. Yang keempat, prioritaskan investasi jangka panjang. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.